nonton film, apalagi mengenai sejarah itu penting. Tetapi untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka. Biar ngerti mereka bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI itu ya. Kita coba menjauh dulu dari dunia politik karena saya ingin membahas sedikit tentang apa yang terjadi di negara Rwanda, salah satu negara di Afrika Timur. Tahun 1994, pemerintahan Rwanda mengalami goncangan yang luar biasa ketika terjadi pembantaian etnis oleh suku Hutu kepada suku Tutsi. Selama 3 bulan itu, dari Januari ke Juli, diperkirakan 1 juta nyawa melayang hanya karena KTP mereka itu ada kata-kata suku Tutsi. Dunia pada masa itu nggak bisa berbuat apa-apa karena kentalnya nuansa politik yang menjadi latar belakang peristiwa berdarah itu. Suku Hutu punya dendam sejarah kepada suku Tutsi karena di zaman penjajahan oleh Belgia, suku Hutu selalu jadi warga negara kelas 2 dan suku Tutsi selalu diistimewakan oleh penjajah. Dendam sejarah akibat residu yang ditinggalkan oleh penjajah itu dikobarkan lagi pada masa Pilpres oleh politikus-politikus Hutu supaya mereka bisa memenangkan pertarungan politik. Dan pada akhirnya pemberontak dari suku Hutu itu berhasil diusir dan para politikus yang tangannya berdarah itu dibawa ke pengadilan internasional. Nah, yang menarik buat saya adalah apa yang dilakukan oleh pemerintahan Rwanda sekarang. Mereka nggak ingin dendam antara 2 suku di negaranya itu jadi berlarut-larut dan ditunggangi oleh para politikus busuk untuk kepentingan mereka. Maka setiap tahun pemerintah Rwanda memperingati peristiwa berdarah itu dalam konsep tragedi kemanusiaan. Sudut pandang yang diambil dalam setiap pagelaran tiap tahun itu bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi dari kacamata rakyat kecil yang menjadi korban terbesar. Bukan hanya pagelaran tiap tahun, pemerintah Rwanda juga ikut membiayai film-film tentang kejadian tahun 1994 itu. Tentu dari sudut pandang rakyat yang jadi korban, bukan dari sudut pandang suku Hutu ataupun suku Tutsi. Kita mengenal beberapa film, di antaranya ada Hotel Rwanda, Sometimes in April, produksi HBO, dan banyak lagi. Pemerintah Rwanda tidak pernah menutupi sejarah kelam mereka. Mereka malah membukanya lebar-lebar sekaligus mengarahkan bahwa dalam tragedi kemanusiaan itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Karena korban terbesar sebenarnya adalah rakyat yang tidak tahu apa-apa. Penting sekali untuk pemerintah Rwanda mengarahkan informasinya karena selalu ada gerakan politik untuk terus menggoreng peristiwa itu supaya terjadi tragedi berdarah lagi. Dan kita punya sejarah kelam yang sama dengan negara Rwanda, yaitu peristiwa tahun 1965 atau lebih kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Diperkirakan juga 1 juta nyawa melayang di seluruh Indonesia karena perbedaan ideologi politik yang dimanfaatkan oleh para politikus berkaitan dengan panasnya politik global pada masa itu antara Amerika dengan Uni Soviet yang sekarang bernama Rusia. Perebutan kekuasaan itu berimbas pada nyawa banyak orang yang tidak tahu apa-apa, tapi sudah dituduh sebagai komunis. Peristiwa hitam dan berdarah itu selalu ditutupi oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya dengan alasan tidak mau membuka luka lama. Padahal dengan menutupi sejarah dan tidak mengarahkannya pada tragedi kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Rwanda,
Maka setiap September menjelang Pilpres, selalu ada saja gorengan informasi yang berujung pada tudingan PKI ke calon presiden yang tidak disukai. Bahkan Presiden Jokowi kena fitnah luar biasa ketika dituding orang tuanya adalah komunis yang berimbas suaranya rusak di beberapa daerah yang percaya pada hoax itu. Ngeri kalau sudah dituding PKI. Apalagi di zaman Orde Baru atau di zamannya rezim Soeharto, orang itu bisa hilang, diculik, dan nggak kembali pulang. Saya memberanikan diri untuk bikin film dengan latar belakang peristiwa PKI. Sesuatu yang nggak mungkin akan bisa dilakukan di era Soeharto karena sudah pasti dilarang. Untungnya, Jokowi pernah meminta Insan Film untuk bikin film dengan latar belakang PKI buat generasi milenial. Dan saya menyambut tantangan itu. Dengan berlatar belakang kisah di Cemetuk, Banyuwangi, film dengan judul Kupu-Kupu Kertas yang dibintangi oleh Amanda Manopo, Reza Arab, Iwake, dan Chico Kurniawan, juga yang lain-lainnya, sudah selesai produksi dan siap tayang tahun ini di bioskop. Saya terinspirasi dari negara Rwanda dengan memotretnya dari sudut pandang korban. Bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Perdebatan yang tidak ada ujungnya. Nggak mudah bikin film dengan latar belakang peristiwa PKI ini. Banyak yang mencoba menghalangi, menakut-nakuti. Tapi banyak juga yang memberikan semangat. Bahkan film ini didukung oleh gerakan pemuda Ansor dan lembaga sensor film yang melihatnya sebagai sebuah edukasi. Beruntunglah kita semua di zaman pemerintahan Jokowi ini. Demokrasi dijunjung begitu tinggi sehingga nggak ada halangan berarti untuk menabrak ketabuan yang dipelihara selama ini. Saya sih berharap nantinya banyak sineas-sineas yang berani bikin film sejarah Indonesia dengan sudut pandang tragedi kemanusiaan. Supaya kita semua bebas bisa bicara tentang sejarah di negeri ini. Sejarah itu jangan pernah dikubur, justru harus digali supaya tidak ada yang memanfaatkannya untuk kepentingan di negeri ini. Kita harus mengajarkan kepada generasi-generasi muda kita supaya belajarlah dari sejarah. Dan jangan mau dibenturkan hanya untuk kepentingan politik belaka. Dalam perang saudara, semuanya kalah, semuanya menderita. Ribuan nyawa melayang, ribuan orang kehilangan rumah dan sanak saudara. Film Kupu-Kupu Kertas ini kemungkinan besar akan tayang di masa kampanye. Sebagai pengingat bahwa perbedaan pandangan sebesar apapun tidak harus diselesaikan dengan kekerasan. Cara kita menghadapi perbedaan itu yang menunjukkan seberapa dewasa kita berpolitik dan itu juga menunjukkan seberapa majunya kelak bangsa kita. Teman-teman semua, saya persembahkan teaser awal film Kupu-Kupu Kertas. Semoga bisa menikmati. Tempat apa ini? Aku nyebutnya langit-langit surga. Jangan sekali-kali balik ke lahan ini. Memang salah mereka apa, Pak? Kita semua tahu kalau Celuring dan sekitarnya akan jadi milik PKI. Milik saya. Situasi bisa tambah rumit, Pak. Kumpulkan semua sahabat Ansor yang masih ada di Celuring. Kita serang PKI. Saya seruput kopinya dulu. Marki Bong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.